Oke, selamat malam. Di edisi gabut berikutnya, kali ini kita akan memberikan sedikit trik bagaimana membangun media server dengan Plex ya. Nanti untuk linknya bisa kita lihat. Media server ini berfungsi untuk sebagai tempat server yang melayani pelayanan multimedia. Bisa film, foto, radio, streaming server, atau mungkin plugin-plugin yang lain yang bisa ditemukan di aplikasi yang Plex yang kita gunakan untuk server itu. Sebagai contoh, ini di sini kita menggunakan klien yang lain dengan macOS Monterey. Bentuknya seperti ini. Kita ada server NAS di rumah dengan IP address yang sudah kita install, yang dengan IP address sifatnya lokal. Kemudian OS-nya kita menggunakan OS Linux. Kemudian kita install Plex media servernya. Kemudian langkah selanjutnya adalah men-scan media yang ada di komputer NAS tadi untuk dijadikan layanan yang bisa diakses untuk streaming ya. Untuk adapun kali ini kita menggunakan klien berbasis web. Bentuknya seperti ini ya. Ini ada Plex media server. Seperti biasa, kita nanti ketika sudah menginstal, menjalankan server, kita akses alamat IP address servernya dengan port 32400 ya. Kemudian akan diarahkan ke halaman login. Untuk pertama kali untuk Plex media server ini diharapkan kita bisa sign in lewat beberapa login lewat beberapa fasilitas seperti mungkin lewat Google, Facebook, dan juga yang lainnya. Di sini akunnya masih akun gratisan ya. Jadi yang terpenting dari rumah masih bisa kita akses untuk perangkat-perangkat yang lainnya. Di sini bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini adalah movie, di mana tempat koleksi film saya ada. Ya, koleksi film saya di komputer NAS ya. Ini kita bisa lihat berapa banyak koleksi filmnya, dan misalnya di sini kita bisa klik untuk play di perangkat kita. Ini berbasis 3D ya. Ada beberapa yang memang sudah support 3D, ada yang belum ya. Jadi kita stop saja, kita contohkan yang lainnya. Misalnya film apa ya, Ant-Man misalnya, Ant-Man di sini kita play saja. Ya, ini diputar lewat aplikasi berbasis web. Lewat web. Rules, right? Like you can't draw on the walls. Well, your dad went to Germany and drew on walls with Captain America, and that was a violin. Ini contohnya. Adapun servernya kita ada di komputer sebelah di NAS-nya. Oke. Untuk instalasi itu sendiri kita bisa membuat dengan cara di sini kita ada server dengan alamat IP address-nya di 240. Kemudian sebelumnya kita kunjungi dulu Plex media server. Di bagian Plex ya, kita download paket yang diperlukan. Dan di sini kita pilih media server download. Nah, media server download itu support untuk beberapa platform ya. Di sini ada Mac, Linux, FreeBSD, untuk NAS, untuk ASUS dan segala macamnya, bahkan untuk support juga Docker. Dalam hal ini karena ini NAS buatan sendiri dengan berbasis Linux, kita download yang untuk platform Linux. Kemudian kita diminta untuk choose distributionnya berdasarkan Linux OS yang sudah kita install. Saya menggunakan basicnya Debian, jadi kita pilih Debian. Nanti dia akan mendownload file dengan ekstensi dep. Ya. Nah, sini sudah ada file ekstensi dep. Kita lihat di file download. Nah, ini ukuran 81,5 mega. Langkah selanjutnya adalah kita upload file dep ini lewat ke server. Kita upload kemana, misalnya ke home ya, folder home.
home. Oke, home, cukup kita upload saja di sini. Kita upload. Setelah proses upload selesai, kita jalankan perintah karena ini adalah Linux yang saya pakai ini tidak pakai GUI, maka kita perintahnya pakai terminal. Kita masuk dulu ke alamat IP servernya, kita masukkan passwordnya. Kalau masalah di sini sudah masuk ya. Ya, ini kita lihat pakai apa Linuxnya. Oke, pakai Linux Debian ya, Debian. Oke, tadi kita sudah upload ke file home, berarti kita cd home ya. Kemudian kita lihat ls filenya apa. Di sini sudah ada namanya Plexdev. Kemudian untuk instalasi kita cukup dengan perintah dpkg -i, kemudian nama paketnya, kemudian kita install, enter, dan pastikan instalasi berjalan, dependensi terpenuhi, tidak ada kendala, tidak ada error. Setelah instalasi selesai, baru kita lihat statusnya di servisnya. Kita lihat servis. Di sini kita bisa lihat servisnya apa, karena ini menggunakan Debian lama, belum pakai sistem MD, berarti kita perintahnya pakai services. Kalau sudah berjalan, tinggal kita akses lewat alamat IP servernya, kemudian portnya berapa. Kita cek di sini, kita lihat alamat IP-nya adalah 192.140 dengan portnya 32400. Nah, seperti ini. Oke, dan kita login lewat user yang sudah ada. Nah, di sini ada banyak sekali fitur. Pertama, kita masukkan media kita, kemudian di scan, maka akan otomatis Splak Media Server itu akan mengenerate thumbnail untuk preview film kita. Ada beberapa tips, trik ya. Di sini ada plugin yang memungkinkan kita mendapatkan file info dari film, termasuk dengan file subtitlenya. Bisa mendukung file SRT dan file subtitle yang lainnya. Tapi perlu ada pengaturan khusus ketika file SRT ini, file subtitlenya itu kita pilih modelnya apa, nanti dia akan mendownload dari internet. Cuman masalahnya di bahasa Indonesia kadang ketersediaannya belum ada. Tapi di media server, di servernya saya sudah ada koleksi film yang sudah ada subtitlenya. Berarti kita memanfaatkan scanning untuk internalnya ya, home, personal home aja nanti di pengaturannya. Di sini banyak filmnya yang bisa kita putar. Terakhir saya nonton The Guardian of Galaxy 2 di sini. Ya, karena ini kualitasnya HD, jadi ada sedikit buffer, tapi secara keseluruhan media server ini lumayan lah untuk diakses untuk beberapa perangkat di rumah. Ya, pakai laptop, pakai apa itu bisa, screen juga bisa. Jadi itu yang mungkin trik ketika kita punya koleksi film dan banyak yang mau kita tonton, jadi memanfaatkan media server sendiri. Nanti juga ada trik bagaimana kita cukup menyediakan file filmnya yang ada di NAS, kemudian kita install aplikasi klien Kodi, itu nanti akan kita sampaikan juga di trik dan tutorial berikutnya. Oke, dan sebelum kita akhiri sedikit sharing malam ini kita juga sedang ngetes di perangkat iPad. Perangkat iPadnya kita bisa menggunakan Plex ya, Plex Client. Mana Plex Client? Oke, kita Plex Client. Kita login sebagai apa? Nah, sama saja sebetulnya aksesnya. Ini kemarin kita nonton Jason Bourne ya.
seperti itu bisa diakses di beberapa perangkat ya. Beberapa perangkat yang ada di jaringan kita. Di Android juga bisa. Untuk ngetes di Android kita coba koneksikan ke Android dulu. Android saya. Untuk di Android kita pakai Plex juga, Plex yang ada di Play Store. Jadi kita bisa ngecek, bisa menjadikan klien. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat. Oke, wifi-nya belum nyala. Kita nyalakan wifi-nya dulu di HP saya, di Android saya. Dan pengalaman memakai Plex memang agak sedikit berbeda. Tapi sebelumnya saya lebih prefer ke memakai Kodi, karena bagi saya Kodi karena sudah jatuh cinta Kodi untuk pertama kalinya. Jadi memang Kodi is the best. Jadi nanti kita akan sampaikan juga ke aplikasi yang beda namanya Kodi. Oke, kita jalankan mirroringnya. Kita pakai Plex yang ada di sini, sama saja sebetulnya. Kita pilih user ya. Kita bisa juga create user. Di sini sama. Di bagian movie tempat saya. Oke. Ini kita lihat Esam di Guardian of Galaxy. Oh, ternyata untuk aplikasinya memang kita harus beli ya di Android. Jadi kita lihat no aja dulu. Oke. Itu sekilas ketika kita mau membangun media server dengan bermodalkan komputer server di rumah, dibuat NAS atau kita punya perangkat NAS, silahkan bisa dicoba. Oke, jumpa lagi. Nanti kita akan ada materi selanjutnya, tapi terserah karena ini edisi gabut. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun ada salah penyampaian dari saya, mohon di komen di bawah ini. Terima kasih.